Makanlah yang banyak, Nyonya. Kami sudah membuatkan pasta udang dan sup untukmu, ujar pelayan sembari menarik salah satu kursi di meja makan untuk mempersilakanku duduk. Aku mengulas senyum simpul dan mengucapkan terima kasih. Walaupun dengan perasaan yang tidak nyaman usai tadi mendengar pembicaraan Elliot dan Rachel, aku tetap memaksakan diri untuk makan. Aku tidak mau menyiksa diri dengan tidak makan hanya karena kepikiran oleh apa yang ku dengar. Tanggungan tubuhku bukan untuk diriku sendiri saja sekarang, ada janin di rahimku yang butuh diberi asupan. Jangan banyak pikiran, Nyonya. Kau tidak boleh stres selama hamil. Aku sedang menggulung pasta di piringku menggunakan garpu ketika pelayan mendadak bicara begitu. Aku pun menoleh pada pelayan berusia awal 30-an yang berdiri di dekat kursiku itu, lalu menggeleng pelan. Tidak, kok. Aku tidak stres. Dia tersenyum sopan, lalu menuangkan air putih ke gelas kaca milikku sambil berkata, Tuan Elliot pasti akan sangat panik jika sesuatu yang buruk terjadi padamu. Mana mungkin. Dia panik hanya karena khawatir pada calon anaknya. Aku mencibir pelan seraya menggerutu dongkol. Semua pelayan, penjaga rumah, maupun sopir pribadi Elliot, mereka tahu apa yang terjadi padaku dan Elliot. Namun, mereka tidak akan pernah berani buka mulut jika tidak mau dipecat oleh Elliot. Mereka tahu kalau latar belakang pernikahanku dengan Elliot hanya boleh diketahui oleh dinding tinggi rumah ini. Bahkan orang tua Elliot dan ayahku pun tidak tahu. Ayahku hanya tahu bahwa aku dinikahi oleh Elliot yang saat itu baru aku kenal selama 1 minggu, menikah tanpa cinta untuk menggantikan kekasih Elliot di pernikahan yang undangannya sudah disebar, serta diharapkan mampu memberikan keturunan. Aku tidak bermaksud menuduh. Namun sepemikiranku, sekalipun orang tua Elliot tahu, bisa jadi mereka tak akan mempermasalahkan karena yang penting Elliot punya anak. Bisa jadi. Entahlah. Tuan Elliot khawatir juga padamu, Nyonya, ujar pelayan kemudian, menyahuti perkataanku tadi. Ya, karena aku sedang mengandung anaknya. Pelayan itu menghela napas, sepertinya sedang berusaha sabar menghadapiku yang optimis dengan dugaan sendiri. Tidak, Nyonya. Sebelum kau dinyatakan hamil pun Tuan Elliot sudah sangat berbeda. Bertahun-tahun aku bekerja di rumah orang tua Tuan Elliot di Florida, lalu pindah ke sini 4 tahun lalu. Sejak pertama kali bekerja, semua pelayan jarang sekali melihat Tuan Elliot tertawa. Dia memberi jeda sejenak, lalu melanjutkan, jangankan tertawa, senyum saja sepertinya hanya bisa kami lihat 3 bulan sekali. Dia hanya berada di rumah untuk tidur. Keluar dari kamar atau ruang kerja hanya saat waktu makan, itu pun juga sering telat. Tapi semenjak kau tinggal di sini, belakangan Tuan Elliot jadi terlihat lebih cerah. Maksudku, dia tertawa dan lebih sering tersenyum. Dia bahkan sering berada di dapur untuk menemanimu saat kau masak. Ya, itu karena dia senang akan segera punya anak. Nyonya, kau keras kepala sekali. Aku tak menanggapi dan hanya menunjukkan cengiran hambarku saja selagi mengunyah makanan di mulutku. Kau juga peduli dan perhatian sekali pada Tuan Elliot. Karena itulah, kami bersyukur kau ada di rumah ini karena Tuan Elliot senang dekat-dekat denganmu. Aku menatap pelayan itu sambil memicingkan mata. Apakah kau sedang mencoba untuk menghiburku karena tahu aku gundah dengan kedatangan kekasih Elliot? Aku hanya bicara seadanya saja. Lagi pula tidak ada yang bisa menghadapi Tuan Elliot sesabar dirimu. Tuan Elliot sangat tertekan dan terpuruk dengan banyak luka yang dia miliki, makanya dia menutupi dirinya dengan sikap yang arogan dan terkesan otoriter. Tertekan. Aku mengernyit tak percaya. Orang seperti Elliot bisa tertekan dan punya luka. Sepertinya justru dialah yang pandai memberi luka untuk orang lain. Apakah ini candaan? Pelayan itu tersenyum simpul. Melihat tanggapannya yang hanya tersenyum begitu, aku memahami kalau apa yang dia katakan barusan tidaklah sekadar kiasan. Aku pun meletakkan garpu dan sendokku, lalu bertanya, maksudmu?
Elliot tertekan karena menghadapi Rahel Jordan. Ya, sebenarnya, Nona Rahel hanyalah secuil masalah saja bagi Tuan Elliot, karena Tuan Elliot pun sepertinya sudah tidak ada rasa lagi. Yah, walaupun memang tingkah Nona Rahel yang membuatnya tidak tega dan memaksakan diri untuk bertahan, ujar pelayan itu dengan suara pelan, memastikan kalau hanya aku yang dapat mendengar penuturannya. Dia memberi jeda untuk menghela napas. Pandangannya tertuju ke arah lain sambil memeluk ketel kaca berisi air putih yang tadi dia tuangkan ke gelasku. Dengan suara pelan seolah sedang bergumam sendiri, dia berkata, tapi kalau bukan karena Nona Rahel yang membebani empati Tuan Elliot sendiri mungkin sudah tewas sejak 10 tahun lalu. Pelayan itu terdiam, lalu langsung mengatuk bibirnya rapat-rapat dan terlihat kaget dengan ucapannya sendiri, seperti baru saja menyadari kalau dirinya kelepasan bicara. Dia menunduk dan langsung berpamitan untuk pergi. Aku heran sekaligus penasaran tentunya. Aku bahkan sampai berdiri dari dudukku untuk memanggil pelayan itu, meski aku tahu dia pasti tidak akan mau bicara apa-apa lagi karena tadi pun terlihat panik. Namun saat aku baru berdiri, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke dapur. Aku menoleh, lantas mendapati kedatangan suamiku yang berdiri di ambang pintu dapur sambil menatapku. Aku pun buang muka, lalu langsung kembali duduk di kursiku dan kembali melanjutkan makan malamku agar terlihat sibuk, sehingga aku tidak punya keharusan untuk banyak berinteraksi dengannya. Entah mengapa Elliot muncul di sini, tetapi ku yakin Rahel pasti masih belum pergi. Dia mungkin masih berada di ruang kerja Elliot, duduk manis setelah ditenangkan oleh Elliot saat menangis tadi, tetapi dengan perasaan marah dan tidak suka jika tahu Elliot keluar dari ruangan itu untuk muncul di dapur tempatku berada. Kenapa baru makan malam? Sekarang sudah lewat pukul 9, tanya Elliot. Karena aku menunggumu, Elliot. Ingin sekali kulontarkan, tetapi aku memilih untuk mengurungkan jawaban itu. Aku tidak menjawab pertanyaan Elliot, hanya menatapnya sejenak dan tersenyum simpul saja. Elliot melangkah menghampiriku. Namun baru saja 2 langkah dia berjalan, langkahnya terhenti ketika Rahel muncul dan memegang tangannya. Lebih baik aku tak acuh dan fokus menghabiskan makananku walaupun nafsu makanku jadi tidak sebaik itu. Aku bahkan berlagak pura-pura tidak dengar meski nyatanya aku mendengar Rahel berkata kalau dia ingin tidur di rumah ini malam ini. Namun, Elliot sama sekali tidak mengiyakan keinginan Rahel. Elliot justru menarik Rahel dengan sedikit memaksa dan berkata dengan tegas kalau Rahel harus pulang ke tempat tinggalnya sendiri. Aku tidak tahu apakah Elliot mengantar Rahel atau tidak, tetapi sepertinya memang iya karena Elliot menarik Rahel sampai keluar rumah. Sebenarnya aku agak khawatir pada Elliot. Maksudku, udara di luar sedang dingin, dia baru pulang setelah bekerja seharian, dan tak tahu sudah makan malam atau belum. Mengingat dia mengidap hipotiroid, bagaimana jika malam ini kondisi tubuhnya menurun karena kelelahan? Tapi ya sudahlah. Apa aku mempermasalahkan soal itu? Setelah makan malam, aku membantu pelayan merapikan meja makan, lalu langsung pergi ke kamar utama karena ingin segera istirahat. Aku sedang duduk di tepi kasur sambil sedikit merapikan bantal saat tiba-tiba ponselku berdering. Aku pun mengambilnya dari atas nakas dan melihat kalau ternyata aku mendapatkan telepon masuk dari ayahku. Dari dulu ayahku jarang sekali menghubungiku kalau bukan karena hal yang memang penting. Bahkan setelah aku menikah dengan Elliot 2,5 bulan lalu, terhitung hanya 1 kali saja ayahku meneleponku duluan. Aku bahkan belum sempat memberitahunya kalau aku hamil. Tak jarang aku berpikir kalau ayahku mungkin memang tidak sepeduli itu padaku. Dia hanya senang perusahaannya terselamatkan oleh bantuan Elliot, meski harus menumbalkanku sebagai bayaran atas bantuan itu. Aku sering menyebutkan soal ini. Kalau bukan karena bagaimanapun juga aku menyayangi ayahku, dan kalau bukan karena ayahku satu-satunya keluarga yang aku miliki saat ini,
aku pasti akan menentang permintaannya untuk mau menjadi istri Elliot. Apalagi sampai terikat kontrak seperti ini. Halo, Ayah. Sapaku. Ya, halo. Kau sedang di mana, Nak? Di rumah Elliot. Apakah orang tua Elliot datang ke New York? Kenapa kau tidak bilang apa-apa pada ayah? Ayah punya keperluan bisnis yang harus dibahas dengan ayahnya Elliot. Aku terdiam sejenak. Kupikir ayahku akan menanyakan kabarku setelah lama tidak menghubungi, tetapi ternyata dia hanya memprioritaskan hal lain. Aku kira ayah sibuk, jawabku pelan. Lagi pula mereka hanya sebentar saja di New York. Malam ini mereka sudah berangkat kembali ke Florida. Seharusnya kau memberitahu ayah begitu mereka tiba. Tapi ya sudahlah. Aku terdiam sejenak. Mengetahui kalau ayahku pasti akan mengakhiri telepon setelah ini, aku pun berkata, "Ayah, aku ingin mengatakan sesuatu padamu." "Kenapa? Apakah ada masalah?" "Aku hamil." "Benarkah? Ayah akan punya cucu." "Bagus kalau begitu. Elliot dan orang tuanya pasti juga sangat senang, kan?" Jawab ayahku dengan suaranya yang terdengar semringah. Aku menggigit bibir bawahku sendiri dan berusaha untuk menahan air mata yang mendadak saja menggenang di pelupukku. Tangan kananku masih memegang ponsel yang aku tempelkan di telinga, tetapi tangan kiriku meremas-remas bagian paha dari celana piyama yang aku pakai. "Tapi, ayah, aku takut," ujarku lirih. "Apa yang kau takutkan? Memangnya Elliot berbuat apa padamu? Bukankah justru dia akan sangat baik padamu apalagi setelah kau hamil?" "Iya, dia baik. Sangat baik dan perhatian. Tapi, bisakah ini diakhiri saja sebelum terlalu jauh?" "Kau bicara apa, Lily? Apanya yang diakhiri? Kau lupa kalau Elliot dan ayahnya yang telah menolong perusahaan ayah. Aku tidak mau lebih lama menjadi istri Elliot jika hanya akan berakhir berpisah dengannya. Maksudku, kenapa aku harus begini? Hanya ibu yang tahu kalau aku. Sebenarnya dari dulu aku memiliki prinsip untuk menikah satu kali saja seumur hidupku dengan pria yang mau mencintaiku. Tapi ayah mendorongku untuk menikah dengan pria yang saat itu baru aku kenal. Bukankah kau sendiri yang bilang kalau kau bersedia membantu ayah? Mengapa sekarang malah mengeluh begini?" Air mataku langsung menetes. Mendengar ayahku berkata begitu, aku jadi merasa dihakimi dan dianggap payah. Ayahku mungkin memang tidak mengerti situasi yang aku hadapi sekarang. Dan kalau boleh jujur, ini adalah pertama kalinya selama 28 tahun aku hidup, aku mau mencurahkan isi perasaanku pada ayahku yang memang tidak akrab denganku sejak kecil. Ketika aku mendadak bicara seperti ini, mungkin ayahku hanya ingin menenangkanku. Tapi tetap saja, aku merasa bahwa dia menganggapku cengeng dan payah. Mengapa ayah seperti menyalahkanku? Ayah tidak mengerti. Aku lelah. Ujarku dengan air mata yang mengalir lagi. Aku sibuk berusaha untuk tidak menangis lebih keras. Namun, usahaku itu hanya membuat telingaku jadi seperti berdengung, hingga aku tidak dapat mendengar dengan jelas suara ayahku di seberang telepon ketika dia bicara padaku. Ayahku mungkin sedang mengucapkan kata dan kalimat untuk memberi ketenangan. Kuyakin dia tetap akan merasa sedih jika mendengar putrinya menangis begini. Akan tetapi, aku memutuskan untuk mengakhiri saja teleponku dengannya. Bicara pun percuma. Aku terbiasa menyimpan semuanya sendiri, memasang wajah baik-baik saja di hadapan ayahku, temanku, maupun rekan-rekan kerjaku di rumah sakit. Memang sudah seharusnya akulah yang mengatasi perasaan dan pikiranku sendiri. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tangan saat tangisanku pecah. Aku tidak bisa menahannya, karena dadaku mendadak jadi sesak. Aku hanya berharap pintu kamar tetap tertutup agar tak ada yang mendengar tangisanku, termasuk Elliot. Bukan sesuatu yang biasa terjadi. Tangan itu bergerak dengan lembut dan pelan, namun pasti. Tidak benar-benar yakin apa yang sedang dilakukannya,
tetapi gerakan tangan itu seperti berhati-hati dan seolah berusaha menyalurkan kenyamanan. Aku merasa sudah tidur cukup lama sampai kedua mataku terasa berat untuk dibuka. Namun ketika posisi baringku yang menyamping membuatku bisa langsung memandang ke arah jendela, kudapati langit di luar sana masih terlihat gelap. Sempat kulirik jam dinding, ternyata waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Seketika aku menyadari kalau rasa berat di mataku bukan karena aku sudah tidur lama, melainkan karena aku menangis sesenggukan sebelum meringkuk di atas kasur dan berujung ketiduran. Aku melirik ke bawah untuk menatap ke arah perutku. Sebuah tangan memelukku dari belakang. Tangan itulah yang sejak tadi kurasakan mengusap-usap perutku. Dalam satu kali terka pun aku tahu kalau itu adalah tangan Elliot. Kupikir Elliot tidak akan ada di rumah malam ini. Kupikir ketika tadi malam dia menarik Rachel Jordan untuk pergi, dia akan pergi bersama Rachel dan mungkin menginap di tempat tinggal wanita itu. Elliot, panggilku pelan. Jika dia mengusap perutku seperti itu, ku yakin dia belum tidur. Kau bangun. Jawab Elliot dengan suara baritonnya yang setengah berbisik. Napasnya yang hangat berembus di sekitar belakang kepala dan telingaku. Elliot merenggangkan pelukannya. Dia memegang bahuku dan menuntunku untuk berbalik menghadapnya sambil bertanya, "Apa aku membangunkanmu?" "Tidak. Aku hanya merasa gerah," dustaku karena tidak punya jawaban yang masuk akal untuk pertanyaannya. Agak aneh jika ku bilang kalau aku terbangun karena penasaran mengapa aku merasa sangat nyaman dengan usapan yang kurasakan di perutku. Elliot menyingkap selimut untuk beranjak turun dari kasur. Aku yakin dia ingin mengatur suhu ruangan agar aku tidak kegerahan lagi. Namun sebelum dia benar-benar beranjak, aku menahan tangannya dan langsung berkata, "Tidak usah. Aku gerah karena kau memelukku." "Oh, jadi aku tidak boleh memelukmu?" Elliot mengangkat kedua alisnya, memberikan tatapan yang mengesankan protes. Aku pun terkekeh pelan dan menggeleng. "Bukan begitu." Kulihat dia tersenyum tipis. Tangan kanannya terjulur ke arah wajahku. Dia menyingkirkan beberapa helai rambut yang menjuntai ke depan wajahku, lantas menyelipkan helaian tersebut ke balik telinga. Beberapa saat kemudian, Elliot mengerutkan kening, seperti menyadari sesuatu. Dia mengelus pipi kiriku yang dekat dengan area bawah mata. "Kenapa matamu bengkak, Lily?" Aku memegang pergelangan tangan Elliot selagi dia masih mengelus pipiku. Aku tak menjawab pertanyaannya, tetapi justru berujar, "Bolehkah aku minta sesuatu?" "Apa?" "Katakanlah apapun yang kau mau. Kau lapar? Mau makan sesuatu?" Aku menggeleng pelan. "Aku mau pisah kamar saja." Raut wajah Elliot langsung berubah serius. Kentara jelas dia tidak suka dengan apa yang aku katakan. Jujur saja, aku merasa agak khawatir ketika kulihat dia seperti akan menegurku atas apa yang sudah aku katakan. "Siapa yang bilang kau boleh meminta hal seperti itu? Kau bilang apapun yang ku mau, kan?" "Ya, tapi bukan sesuatu yang menantang ketentuanku. Aku sudah bilang kalau kau harus menempati kamar ini bersamaku," tegas Elliot. "Tidurlah. Ini sudah malam." Saat Elliot akan mengubah posisi baringnya jadi membelakangiku, aku memegang lengan Elliot untuk menahannya. Dia menatap tanganku yang memegang lengannya, lalu beralih menatap mataku penuh keseriusan. "Apa lagi, Lily? Apakah sampai sekarang kau benar-benar hanya menganggapku sebagai istri kontrakmu yang kau nikahi sebagai imbalan dari ayahku?"